Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita pada siang hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seminggu yang lalu saya dikasih tahu sama Pak Ilham, seminggu ya Pak Ilham, silaturahmi kiranya pembinaan, tapi saya menggunakan istilah pembinaan itu berat sekali karena memang ini kan dengan teman-teman saya ketemunya silaturahmi para sarjana di sepuh saya. Alhamdulillah Pandim Pak Tamud bisa diketemukan kembali setelah sekian lama, dan ada hal yang menyenangkan pribadi saya bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, dan mudah-mudahan pertemuannya pertemuan yang penuh dengan keberkahan. Amin. Salawat dan salam mari sama-sama kita, dan semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabatnya, keluarga, sampai kepada kita sebagai penduduk Islam dari zaman ini. Ibu sekalian berbahagia, punten dalam lupatan bagaimana. Jadi hari Sabtu kan ada kelas karyawan Pak. Jadi kami tadi dari jam setengah 6 pagi sampai jam 7, jam setengah 8 disambung di kampus negara kami ngajar sampai tahun 10 Pak Ehan berangkat jam 10 pas ke sini Pak dari Unlad sini. Ada fakultas ilmu keguruan di Unlad, dan kebetulan sekarang ada program baru pasca sarjana di bidang pendidikan, dan saya pun pertama untuk sekarang menjadi di pasca. Ibu yang berbahagia, Bapak sekalian yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tema saja lah ya, tema berguru kepada Rasulullah SAW dalam mendidik. Jadi kaitannya karena saya secara pribadi bertemu dengan sama-sama di bidang pendidikan ya, dan tentunya mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat kita semua untuk mengembangkan lebih jauh lagi tentang apa dan bagaimana tugas kita sebagai guru, terutama dalam mentransferkan ilmu kepada anak didik kita. Ada sebuah pertanyaan, kalau saya lebih kepada tafakuran ya. Oleh pendengar tadi ya, ada sebagian kita ingat karena saya ingat tadi biasa kita juga ini sejalan-jalan. Baik, ada sebuah perenggulan Bapak sekalian, mungkin mudah-mudahan bisa terjawab dari kita semua ya. Apa sebabnya? Kalimat asyhadu an la ilaha illallah tidak bisa dipisahkan dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pernah terpikir itu Bu? Pernah jadi pertanyaan Pak? Kenapa? Kok harus bersatu? Tidak boleh tidak. Bahkan kalau kajian kami mengungkapkan, jika dipisahkan salah satunya, ada orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah saja tanpa menyertakan Muhammad Rasulullah, itu dalam sisi akidah sudah gugur akidah atau sebaliknya. Ini yang pertemuan kita semua. Nah, mungkin saya tidak mengajak bertanya kepada sekalian. Paling tidak renungan kita pertama adalah
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hamba Allah yang diberikan otoritas oleh Allah menyampaikan dakwah kepada umat. Satu, otoritas penuh. Kenapa? Karena Nabi ini tugasnya untuk menerjemahkan apa yang Allah inginkan. Satu, ya. Maka ketika syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu otomatis memposisikan Nabi sebagai Rasul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan jadi bagian dari akidah. Dua kalimat syahadat itu gini. Bisa narasifnya yang disebut dua kalimat syahadat itu apa? Itu satu kalimat syahadat tauhid, gitu kan ya. Yang kedua syahadat Rasul. Itu dua kalimat syahadat. Bisa narasifnya itu hijau versus hijau Pak. Kalau bapak anak-anak ya, yang sebutkan dua kalimat syahadat itu. Pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat Rasul. Itu bergandengan, tidak bisa dipisahkan. Ya, jawabnya ada tadi. Nah, ada ayat yang berlangsung Allah memerintahkan kepada nabinya, ya, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika. Itu ya ayat itu. Wahai Rasul, sampaikan apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Ini amanah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu. Jika kamu tidak menyampaikannya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kamu termasuk orang yang berkhianat terhadap apa yang aku perintahkan. Terus kalimat berikutnya mengungkapkan wallahu ya'simuka minan nas. Jadi Allah itu akan menjaga, memberikan ismah pada Nabi SAW dari gangguan-gangguan manusia. Itu amanat Allah kepada Rasulnya. Maka syahadat Rasul tidak bisa dipisahkan dari syahadat tauhid. Begitu. Maka wajar andaikan ada orang yang sungkan merendahkan Nabi, menghina Nabi, itu otomatis itu ada bagian daripada ibadah kita ketika kita membela nya. Dekat paling dia ya Allah dekat ya, itu ya. Jadi wajar karena cik alamun terjadi acara hati orang istilahnya Rasul dihina dan seterusnya. Bahkan sekarang ibu sekarang kita membuka YouTube lah gitu ya. Kata Ustaz Uas ya, Ustaz Somad, pembelaan Nabi itu ada 3 yang diterapkan di Perancis kemarin itu ya. Pertama adalah membela Nabi dengan cara memenggal guru yang menghina. Kita nggak apa-apa kata kebenaran, nggak boleh. Enggak, terhina itu dah. Ya. Yang kedua adalah dengan ucapan. Yang ketiga dengan sikap. Nah, kita itu ada dalam 3 ini. Ya, jadi wajar kalau Bapak sekalian memboikot segala itu hal yang wajar dalam pembelaan Nabi. Gitu kan? Itu ya apa? Kenapa? Karena dimasukkan ke dalam akidah. Ya. Nah, yang pertama. Yang kedua, kenapa syahadat Rasul tidak bisa dipisahkan dengan syahadat tauhid? Yang kedua itu adalah kita semua yakin sebab tidak ada ibadah ya yang dilakukan oleh seorang muslim kecuali ini 2 syaratnya. Pertama ikhlas ibadah karena Allah, yang kedua itu mengikuti sunnah Rasul. Itu. Nah, yang ketiga ini cepat saja teman. Yang ketiga kali ini ada kesini ke nomor 3 itu dimasuki. Ya, yang ketiga adalah di dalam diri Rasulullah SAW terdapat sifat-sifat yang memungkinkan diposisikannya beliau sebagai Rasulullah SWT. Di antaranya ada Nabi bersifat berapa sifat Nabi? 4 karena dibela 7 Pak, itu kenapa? 4 kenapa namanya? 1 Nabi bersifat apa? Isma. 1 Isma ya. Isma itu terjaga dari kesalahan ya. Orang ini disebut maksum. Kayak maksum tak hanya Nabi, tidak boleh manusia lain. Jadi orang sesuci apapun ilmunya itu tidak dimaksum ya.
Maka kerada aneh, ada orang yang mengatakan, ya si Mr. X gitu ya, ketika ada kabar Pak Habib Rizik datang ke Indonesia, paling berapa orang katanya yang menyebutnya, ya, beliau kan bukan orang seperti Punten, seperti Khomeini, dia kan orang suci, nah itu kan orang suci yang dibuat oleh yang kedua membaca kata-kata kalimat suci itu sama dengan masuk ke sana, ini nggak ada. Tidak ada manusia selain Nabi yang dimaksud. Ayo ke al-maksum. Itu juga mereka. Beda, nggak ada itu tidak boleh. Bagus sekali ya, sesoleh apapun, setinggi apapun ilmu nggak ada dimaksud. Artinya adalah tetap mendapatkan atau ada kesalahan, kekeliruan pasti. Maka kita tidak bisa mengatakan saya paling benar, nggak ada. Ya, nah, kita semua duduk di tempat ini adalah posisinya plus minus, ada kelebihan, ada kekurangan. Gitu. Nah, di sini kita harus menyadari. Ya maksudnya Nabi, kan Allah menjanjikan kepada Nabi, wallahu yang si muka katakannya kepada Rasulullah bukan kepada semua manusia. Gitu. Ya, isma terjaga. Apa contoh sejarah ya ketika Nabi Allah memberikan Nabi itu contoh isma itu. Bapak Ibu sekalian pernah dengar ketika Nabi ditegur ketika ada seorang yang buta datang kepada Rasulullah ya, ada Abdullah ibnu Umi Maktum namanya, datang kepada Nabi, itu kan buta, tidak tahu Nabi sedang apa dan belum telinga, ya, langsung datang ya Rasulullah saya minta nasihat. Pada waktu itu Nabi sedang berdakwah kepada para gede-gede itu, kepada pejabat-pejabat ini. Gitu. Ya. Dan Nabi tidak langsung membalikkan mukanya, langsung turun ke Habasah. Ya. Padahal secara sifat kemanusiaan itu hal-hal yang wajar, kira kata manusia. Contoh begini, ya, Pak Tambun misalkan di ngobrol sama Pak Menteri Pemakari misalkan ya, datang ngobrol, datang saya. Tapi ketelingan Pak dengan saya, punten saya bertanya. Pak Tambun akan memberi kesan tidak? Enggak, akan menyelesaikan dulu itu pejabat tinggi. Tapi Allah tidak menginginkan sedikit pun ada kekurangan pada diri Nabi. Tegur langsung Allah SWT bahwa engkau telah memalingkan muka dari orang yang minta nasihat kepada begitu. Nah, ismaka itu yang dimaksud. Jadi setiap ada kesalahan, sudah tegur. Hari takkannya itu Allah. Hari orang kapan? Pada teguran seolah Allah ketika kita berbuat salah. Ya. Entong gitu enggak? Tidak ada. Nah, itu dimaksud bahwa kita ada kekurangan, banyak kekurangan. Tidak boleh merasa lebih, karena manusia biasa tidak seperti Nabi. Kemudian di samping Islam itu apa? Al-amanah. Jadi dia memiliki, menyadari tanggung jawabnya membawa amanah. Untuk apa? Untuk semua kemaslahatan kehidupan manusia. Nah ini yang saya maksud, ya, yang tema disampaikan kemarin itu sifat-sifat Rasulullah ini yang akan kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai guru. Makanya ini judulnya. Mari sama-sama kita berguru kepada Rasulullah SAW sering terdidik. Memang banyak teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan betul sekali. Ya, punten saya tidak akan mengungkapkan pendapat A, B, C enggak. Kita bukan pada tempatnya lagi ya. Bukan Bapak Ibu sekalian buat apa kan pentingnya. Kalau di kami memang di kampus itu kan akademis sifatnya, gitu. Kan teori ini sangat teori, ya. Jadi dia mah praktis saja sudah. Ya. Kalau saya menyimpulkan semua pendapat yang dikemukakan ahli pendidikan dunia, di sana ada ahli psikologi pendidikan, ada si John Locke-nya, ada siapa Pak Mas yang terkenal yang mengembangkan 8 kecerdasan manusia itu. Si John Howard dari Australia, banyak. Saya berkesimpulan ini yang paling benar, mengarahkan jelas, ya Rasulullah SAW kemana arahnya. Orang siapapun yang diajak, yang dibina oleh beliau, selalu ada dalam posisi dia paham dan mereka betul-betul mengerti apa yang disampaikan Nabi SAW.
Itu yang harus kita pahami, harus kita banggakan. Kita punya guru dan maha guru, itu Rasulullah SAW untuk mendidik. Hanya terkadang kita tuh minder mengemukakan ini. Ya. Bentar, saya punya latar belakang PAI-nya D1 Pendidikan Agama Islam, PS2 dan S3-nya Pendidikan Umum. Dan saya harus berani sangat menyampaikan teori yang terbaik. Maka terus terang hampir tiap minggu diskusi itu, tiap pertemuan itu kenapa katanya terus-terusan ya? Memang umum mereka ini punya kita. Nabi dan mendidik begini, Nabi katanya menghadapi anak bermasalah begini. Ya, sengaja sih diadukkan. Saya nggak mau itu ajaran Islam sampai direndahkan di hadapan umum. Mereka kan bangga dengan teori Barat. Ternyata ini, ya. Kesimpulan akhirnya Rasulullah benar menjadi sosok guru dalam dunia pendidikan. Sebenarnya kalau Rasulullah mengungkapkan dengan sifat-sifat tadi semuanya ada pada Nabi SAW. Kalau kita mengatakan siapa pemimpin terbaik, Nabi SAW. Siapa guru terbaik, Nabi SAW. Siapa bapak rumah tangga yang terbaik, Nabi SAW. Semua. Jadi apa yang kita ada pada Rasulullah SAW termasuk guru. Bahkan ini dekat sekali dengan metodologi dakwah yang beliau sampaikan di hadapan umatnya. Ya, ini kira-kira. Nah ini kemana? Nah ya. Ini prolognya kita lihat. Ini kalimat-kalimat itu. Ya, benar-benar Bapak Ibu sekalian setuju. Sebuah ajaran prinsip dan nasihat tidak akan bisa dibuktikan kebenaran dan kekuatannya selama dia belum pernah diaplikasikan. Ya. Jadi kalau kita belum mengaplikasikan kepada orang lain, ya, kita tidak bisa disebut orang yang bisa dijadikan penasehat. Itu guru. Ya. Makanya saya sampaikan, ini ada kesan seperti tugas guru agama, tidak. Ya. Bahkan kalau saya menggunakan teori Dr. Ismail Al-Faruqi, ya sudah saat untuk hari ini. Beliau mengemukakan dan Islamisasi ilmu pengetahuan, jadi matematika, fisika, biologi dan lain-lain itu diislamkan semua katanya. Bagaimana cara mengislamkannya? Ya, caranya bagaimana? Selipkan ayat-ayat Allah ke dalam pelajaran-pelajaran itu. Gitu, ya. Jadi kayaknya nih Pak Kepala Sekolah harus memberikan dorongan. Jadi kalau mereka sekarang butuh kurikulum apa namanya ya? Islam, ya, judulnya Islamisasi pengetahuan itu dulu pernah saya sampaikan itu diberikan ke sini di lembaga ini. Apa ada atau masih ada atau sudah tidak ada? Jadi ada untuk sekalian materi-materi pelajaran dari agama jelasnya ada. Materi-materi umum bahasa Indonesia, matematika, biologi yang semua ada rukun Islam di dalamnya itu. Ya, itu sampai dikembangkan itu ternyata saya buka-buka itu ada teorinya Ismail Al-Faruqi. Ya, jadi misalkan dalam bahasa Indonesia, ya bagaimana berbahasa yang baik, ayat ini, surat ini, itu kemukakan dulu setiap awalnya ruhnya itu kepada anak-anak kita. Bagaimana berbicara matematika, apakah ada matematika dalam Al-Quran? Ada, gitu. Fisika dalam Al-Quran ada, hanya tidak langsung memberikan pelajaran yang istilahnya praktek, tapi dasar-dasar fisika, dasar-dasar biologi, dasar-dasar kimia ada di dalam itu tentang kita. Ya. Dan ini katanya masuk abad 20 ini itu menjadi kajian orang-orang barat dalam menggali itu, ya, Islamisasi pengetahuan. Baik. Nah, kemudian aplikasi dan keteladanan yang nyata dari tokoh pembawa ajaran akan menjadi bukti paling kuat dan tidak terbantahkan bahwa sebuah ajaran layak dianut karena dia akan membuktikan dirinya sebagai yang benar dan realistis. Ini kata kuncinya. Kita kasih tanda merah. Ya, jadi kita mengajarkan apapun kepada asli kita benar dan realistis. Untuk sekarang begitu. Ya, kita sudah merasakan betul. Makanya ada istilah anak-anak milenial itu anak-anak akhir zaman. Ya. Jadi mudah kayak nama pembuatannya tidak bisa diberikan teori yang panjang, tidak, yang praktis. Nah, isinya dua. Benar, realistis. Gitu. Nah, kemudian kita lihat di prolog ya. Ya, ini saya katakan tadi. Dalam hal ini Islam memiliki tokoh dan figur sentral, ya, di mana kehidupan dapat dijadikan contoh oleh para pengikutnya.
dan seterusnya lah. Ini ada pada dapat pada pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi disebut uswah hasanah itu multidimensi. Ya, bukan hanya dalam ibadah saja, bukan dalam tata cara wudhu, tata cara sholat saja, multidimensional seluruh aktivitas kehidupan manusia ada pada Nabi SAW. Nah, ini yang tantangan lembaga Islam untuk bisa mengembangkan ini untuk hari ini. Ya. Ada di mana itu ya teman saya itu yang punya lembaga sekarang. Ini Pak menggali teori pendidikannya kan anak-anaknya diterapkan dibawa ke lapangan. Ini juga mungkin perlu pemikiran lebih jauh lagi. Dibawa ke dalam praktek Pak. Praktek itu kan kalau dia belajar tentang masalah tanaman bawa ke kebun. Kasihkan ayatnya. Mereka masih mengajar ayat-ayat Quran yang sudah dizulma gurunya. Membuktikan bicara tentang masalah akar, masalah apa, dipraktekkan, dibuktikan dengan ada di lapangan. Begitu caranya. Booming sekarang sekolah itu mereka dengan konsep sekolah alam apa gitu ya, booming kan. Jadi di kelasnya masih kecil, di lapangan banyak. Ini sekali kira ini apa namanya pohon-pohon pendidikan praktek buat anak-anak. Ya. Ya, sampai sekarang ya. Terus Bapak Ibu sekalian mungkin di Bandung taruhlah sekolahnya ya kan disebutkan dalam namanya juga sering didapatkan ada kepentingan di sekolah itu. Ada sekolah yang namanya Mutiara Bunda, benar kan? Satu utara dunia Mutiara Bunda hari ini. Saya tahu SD itu betulnya berani memasang tarif per bulan 4 juta per anak. Sekolah kenapa mahal? 4 juta sebulan ya. Data segala ya saya mau segala macam. Ternyata apa yang diinginkan ya? Itu kelas 6. Kelas 6 lebih murah, kelas 1 2. Sekarang kok 4 juta itu mahal kan? Ibu kagak ini 4 juta sebulan sebulan. Apa yang terjadi? Itu ternyata ya satu nih, mereka semua hampir 80% lapangan. Terus model belajarnya tidak kelas subhanallah biasa. Ini seperti apa? Ambil duduk mereka berkelompok. Hanya mereka punya cara ya. Saya tanya ke guru-gurunya itu pada penelitian ini saya minor dengan teman-teman. Berapa menurut dengan yayasan saya menurut ibu punya ya? Per kelas berapa ideanya dari sekolah yang ibu pegang? Saklas Pak 12 orang 2 guru. Tek-tek rumah ya. Gua satu kelas berapa ya? Tetap Pak? 2 kali lipat gitu. Ya. Gua sudah ke sana, kira-kira lain-lain masa bingung. Gimana memang betul ya. Semua Pak. Jadi penduduknya ya kan tidak ragu-ragu, tapi booming luar biasa. Ya. Awalnya ya biasa orang nggak tahu apa yang jangan lihat hari ini perjuangan mereka ini dari saya lihat sejarah pendidikannya dari harian terus. Oh lapangan ya itu pesertanya yang lain-lainnya ranking nggak ada rankingan Pak, nggak ada semua anak juga. Jadi ternyata itu saya lihat buku saya lihat ke dalam ini dapat pusakaannya yang dikembangkan ada buku itu ya. Buku tentang 8 kecerdasan itu. Jadi si anak itu yang sudah ada SD, SMP yang sudah memiliki luar biasa. Bisa lihat ya di sekolah-sekolahnya sederhana kan. Kelompok belajar ya 12 orang, 2 guru ada bisa tertarik seperti mahal. Jadi mereka betul ini. Dan saya yakin bisa begitu kenapa dari bawah dulu jangan lihat hari ini. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian di sini bisa mulai merintis, tapi dinikmati mungkin untuk kita ke depan. Ya, kira-kira. Jadi alhamdulillah sekarang banyak kelas-kelas Islam yang bermunculan dan semua motonya berguru pada Nabi SAW. Gitu. Ya, oke. Ya, Rasulullah SAW adalah tokoh yang memiliki banyak peran. Ya, ini jelas atas keanehan Rasulullah sebagai pemimpin umat, yes. Kemudian sebagai komandan perang, ya sudah sering lakukan.
referensi bagi umat dan hakim dan berbagai masalah, ya kita tidak kepentingan empat ini. Dan sekian banyak yang peran beliau, peran yang paling utama dan esensial adalah peran sebagai seorang pendidik atau guru. Ini utamanya. Makanya kita itu pewaris Nabi dengan kecil hati. Ya, maka saya sekali kali menyampaikan di sini dengan sedekah jariah itu guru terus terang saja. Mestinya ada guru saya Pak Dr. Harun ini tanya beliau berapa lama mengajar di mahasiswanya. Perpahalan bertumbuh terus berapa generasi? Ya, itu hanya guru luar biasa. Jadi itulah yang sama-sama kita menikmati di pendidik itu begitu. Kata-kata saya sudah berapa lama saya ngajar? Tak boleh yang paling berapa ya? 20 tahun? Nah, 20 tahun sudah berapa angkatan? Ini boleh teman saya ini. Alhamdulillah. Kebayang kalau sekalian itu? Ya, saya sebut dengan sedekah jariah ya. Kemudian ujung-ujungnya waladin sholihin dan ulahu yang aku mendoakan. Jadilah nikmat jadi guru sekarang ya. Orang sakit? Saya bukan upahan katanya. Oh, sebab mau itu benar. Ya, itu menikmati ya keberkahannya segala macam. Gitu. Hai, ya. Jadi ini banyak hadis Bapak sekalian yang mengatakan Nabi dan antaranya. Ini ayat Quran. Saya dengan tulisan merah saya. Jadi ada tugas pokok. Nabi itu begini contohnya akan memberikan gambaran. Alhamdulillah min huwa alladzi ba'atsa fi ummiyina rasulan minhum ta. Ya, pertama yaslu alaihi. Ya, mereka itu ya, Nabi membacakan ayat-ayat kepada mereka. Ya. Kemudian setelah itu wazaki mensucikan mereka. Kemudian yang ketiga adalah yu'allimuhum kita buat mengajarkan mereka kitab dan sunnah. Jadi ini pokoknya membaca, bersihkan jiwa mereka, kemudian di sini mengajarkan itu. Ini dalam mengajarkan satu langkah satu ajaran sudah 3 hal yang kita dapatkan. Gitu. Makanya di sini tidak bisa tidak, ya guru itu mempersiapkan mau tidak mau. Ya, saya baru terasa sekarang Bapak sekalian. Tidak bisa kita mengatakan misalkan masuk nih, Bapak Ibu sekarang sudah ngajar sekian puluh tahun, terus katalah lah ilmu telah, kalah bahasa, mulia bahasa Inggris sudah 20 tahun lah, bahasa bab ini pasti yakin. Saya yakin beliau seperti itu. Tapi apakah dengan penguasaan ilmu yang kita miliki itu menganggap ente masuk ke misalkan lagi mudah semangat? Enggak bisa. Persiapan ini kan persiapan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini yang sering disampaikan sebelum ada mulai pengajian dulu. Membacakan itu sudah. Ya dikira itu selingan, bukan selingan, itu memang begitu. Baca dulu Al-Quran, apapun pelajaran yang akan diajarkan, Pak dari masa agama atau badan bahasa Inggris, bacakan ayat-ayat sudah. Itu perintah Allah SWT. Gitu. Ya, kita seayat dan 2 ayat. Gitu. Dengan ulang 20 juz apa? Akan sebetulnya habis waktunya. Ya, 2 ayat. Ya sudah. Gitu. Pokoknya mereka dengarkan sudah. Setiap saat. Itu kata Nabi, kata Al-Quran sendiri. Kemudian yang kedua, sucikan jiwa mereka. Bagaimana cara sucikan jiwa mereka di antaranya? Saya dapat bekal dari salah seorang guru. Upami di paguyuban murid, dan sangat saudara ya, saya silakan praktekkan. Bacakan Bismillah sampai kedengaran oleh murid. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim atau sama-sama baca Bismillah. Itu kan sudah tidak ada. Dan eta itu menerangkan jiwa budak. Itu sebudak sebuah apapun. Dari pendidikan masa depan. Saya bisa membuktikan beberapa orang alumni di sini kebetulan. Karena saya kebetulan ngajar di teras di sini, ya, kita saya kapal gembira juga. Pertama mungkin tahu orangnya ya, sampaikan. Bu, dulu ada orang yang diapalah yang ada malah ya, yes, dia pakai pakaian gitu. Bukan karena kurang bobo, bu.
Saya tinggal dulu kita tinggal tahu persis, hanya dia punya kemampuan juga dari saja ketemu sekian lama sekarang di sana di tenas kan, di tenas sekarang asalnya bagian fotokopi, sekarang bertanya ke dalam di bagian administrasi. Itu bahasa sampaikan mungkin agak tercengang juga. Mas datang, dia ngomong dia udah sekian, dia hafal betul, ya Pak. Saya mengambil kesimpulan kata-kata dia, ternyata pendidikan itu nanti masa depannya. Sebenarnya memang benar sebenarnya. Saya contohnya katanya, ya. Saya bilang ini Pak di bagian pegawai saya. Tahu alumni SPM itu sebenarnya ayatnya. Nah, betul. Ayat alumni saya. Beliau tahu persis ayat itu siapa. Oh, Pak sekarang Pak Subhanallah. Dia udah sendiri. Sekarang kan ada berapa, tapi bukan tahu ya. Saya bisa. Ya karena sama-sama sebenarnya sekarang. Beliau di bagian kepegawaian, bagian sekarang ya. Dan sekarang lagi sekolah lagi. Nangis Pak. Ya, sangat tekan. Memang kesimpulan kita tidak boleh diponis Pak. Tidak boleh. Ya, dia pun ayah budak badak itu kan dasar nama kafir jangan begitu. Ya, nggak boleh. Belum beres ke depannya. Nah, beberapa itu. Ya. Terus nanti ada juga di tempat lain saya ketemu dengan alumni di sekolah lain ya. Gitu. Sama. Itu budak-budak paling bandel Pak. Ya. Sekarang tuh bisa. Itu bukan hanya ini ada perubahan-perubahan yang tekanan terngiang-ngiang dari pendidikan yang sudah disampaikan di sini. Nah, Bapak Ibu sekarang mungkin tahu lah kejadian kita main. Masih kena usaha kedua gaplok kan? Ya, kan ada mereka gini kan? Gak boleh. Bapak juga ibu nyetir kuda, ya. Bisa langsung diprotes, Pak, diproses dengan hak anak. Dulu enggak. Ini beliau-beliau ini disebut saya tahu kan? Jadi macam kamu Bu, ayat itu kalau gaplok, gaplok mesti. Yang sekarang ada mereka cerita lagi sekarang udah bukan berat. Nanti kata-kata itu berat. Lanjut ya, tapi ada sekarang nih nggak ngobrol-ngobrolnya apa gitu, tidak dendam, gitu. Tak ya, ngobrol push up lari searah gitu kan, ya di sini. Sekarang alhamdulillah orang-orang yang dianggap oleh kita jauh, beberapa orang saya punya contoh. Dan kebetulan sama-sama satu lembaga gitu. Oke, nah, satu jati yang boleh sampaikan dari belum hafal persis orang kita yang disebutkan tadi. Ya, nah, kemudian ini, nah, lihat ayat yang pertama itu bermasalah. Nah ini pendukung itu sudah jelas. Ya, jelas saya sampaikan ayat 1-5 tentang Arab ini, ya, ini kan ya. Oh, adalah terusnya dan sana. Nah, 5 tugas pokok. Ini, ya, jika akan saya bacakan itu sudah hafal alat-alat. Ya. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq, kan? Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan, dia menciptakan dan seterusnya. Ini adalah langkah pertama ketika kita membangun kepribadian anak-anak kita. Nah, kita tepat. Kemudian, nah, ayat di atas menegaskan bahwa pertama Islam dibangun di atas fondasi ilmu dan pengetahuan. Ya. Saya akan lebih lurus lebih jauh menyatakan apa itu ilmu atau pengetahuan. Saya bingung sekali berbicara. Kemudian yang kedua, menjadi tujuan Nabi itu adalah menunjukkan manusia kepada kebenaran dan keluarga mereka di kegelapan kepada cahaya pengetahuan. Cahaya ilmu binazul mati lagi cahaya ilmu bukan kekurangan mereka. Maka guru tidak akan lepas dari ilmu pengetahuan. Tapi khususnya membaca, ya, karena saya terus terang, ya, masih ingat mungkin dulu kisah orang Jepang yang dibom di Hiroshima Nagasaki itu, ya, pertama kali diselamatkan siapa? Ya, berapa guru yang masih bisa diselamatkan? Kenapa? Karena guru bicara masa depan, itu hebat. Ada dengan oke seperti tentara Israel, tentara Palestina dulu, tentara berapa orang yang mati kan diangkat, dulu berapa orang.
Karena itu nanti modal membangun kembali Jepang menjadi negara baru dengan dulu. Artinya apa? Pendidikan. Pendidikan. Itu. Ya. Nah, maka tidak heran jika Muhammad SAW mengutamakan ilmu daripada mengajukan umatnya menuntut ilmu. Terus ya, bahkan Nabi mengutamakan ilmu dari salat nafilah, salat sunat. Itu menjelas hadisnya ada ya. Jadi satu malam berpikir tentang ilmu jauh lebih utama dibandingkan dengan 1000 rakaat salat sunat begitu. Kemarin kita kalau masalah ya tafakur. Karena ini luar biasa. Jadi pertama surat tadi apa? Al-Jumu'ah ya. Yang kedua surat Al-Alaq. Ini simpulannya. Ya, pasti nantilah dikembangkan dan dijawab barangkali. Nah, kita simak dari Nabi SAW. Ini bukti-bukti yang tidak bisa kita atau yang tidak bisa kita sembunyikan. Ini kata Nabi SAW, kalau Rasulullah SAW, Anda muhalam yang asli dan seterusnya ya dan terjemahannya. Rasulullah SAW bersabda, tidak, Allah tidak mengutusku sebagai seorang yang kaku dan tidak pula keras. Nah, ini pribadi lagi kita pribadi buruk sebetulnya. Ya, kemudian akan tetapi mengutusku sebagai seorang pendidik yang mempermudah. Gitu, yang mempermudah. Jadi kalau misalnya ibu punya metodologi, bapak-bapak punya metode bagaimana cara mudah menyampaikan materi kepada anak, ini hadisnya. Ya, jadi budaknya ulang keluar di kelasnya, gundeng ke depan. Karena beberapa orang dia belajar tahu lah gitu kan. Ya, cek budak-budak dari nama matematika mana? Ya, istilah olah angka. Ya, tidak. Makanya saya selalu mendorong Anda, ketika kebetulan yang mengajar calon guru lah ya, mahasiswa FKIP. Saya bilang bagaimana tanamkan kepada anak teorinya itu, tanamkan kepada anak-anak bagaimana cara mencintai semua ilmu itu bisa. Ya tahan. Ya, jadi kita tidak boleh mempersulit, permudah. Ya, ada yang lain kan, yasir wala mu'assir, permudah dengan mempersulit. Ya, silakan kan dikemas sama ibu sekalian rumah caranya supaya anak gampang menerima pelajaran kita. Ya, terus budak salah satu cewek terus ya. Di budak keluarkan dari video itu kan kecibiran nggak ada, sudah nggak ada sekarang. Ya, nanti terus ya. Di sini langsung ke Komnas HAM bahaya sekarang. Baik. Nah, kemudian ada lagi mana ada lagi? Ini ada pertanyaannya. Saya sengaja tulis ininya bukan dibaca Pak. Soal kaitan kalau misalnya ayat gitu ya. Tidak bulan amal. Abu Jabal menceritakan bahwa suatu hari Rasulullah SAW masuk ke masjid. Ya. Di masjid ada dua orang kelompok sahabat yang berkumpul-kumpul. Ya, ceritanya gitu. Jadi sahabat kelompok pertama yang membaca Quran, sahabat ya kelompok kedua mengkaji ilmu. Ini membandingkan. Dan Nabi SAW mengatakan kedua-duanya bagus, kata luar biasa. Setelah selesai Nabi memuji, Nabi mendekati orang yang kelompok ilmu. Duduk di sana. Ya, itu menunjukkan bahwa Nabi itu adalah sangat respect sekali kepada ilmu pengetahuan. Jadi berpihak kepada guru lah. Ya. Sampai pakai ini mudah-mudahan semangat maksimal. Semangat jangan hati jadi guru luar biasa. Ya. Dan masih berlaku terus terang saja. Satu-satunya yang pekerjaan yang bersih itu guru Pak hari ini. Ya, terus terang saja guru. Ya, ada logika sederhana, guru pada korupsi di mana guru? Kabupaten menjadi kabur tulisnya, kabur terus kaya. Ya, apa yang kita menyampaikan kebenaran kepada anak. Tidak pernah menjadi kesalahan, kebodohan tidak. Ini pantas kalau Rasulullah mengatakan itu pahalanya mengalir terus. Ya, betul. Kemudian, dengan lain berkata itu atau Yasir menyebutkan
Nabi SAW bersabda, wa inna ma bu'istu mu'alliman wa hadza afdal, kata Nabi SAW. Sesungguhnya aku diutus sebagai seorang guru dan ini lebih utama, kata Nabi. Ya, maka Rasulullah SAW duduk dan memilih kelompok yang sedang belajar mengajar. Ini bukan cakap baca Quran, semuanya taklim baca Islam. Gitu, ya, keutamaan. Jadi luar biasa Nabi menghargai guru dan pengetahuan. Nah, sama di sini ini saja lah untuk memberikan saling memotivasi. Ya. Baik, kemudian, jadi sudah. Rasulullah mengajarkan ada seorang guru mendidik dengan cara yang lemah lembut, ya, lemah lembut, luwes, ya, kemudian tidak keras. Di Sunda mah ada istilah peribahasa itu Pak. Apa tuh Pak? Lulus tali, lulus jejer ya tali. Saya kira lah. Ada tukang musim apa? Jadi lulus jejer ya tali yang kita, ya gitu. Jadi apa namanya? Luas saya. Ya, lulus jejer tadi kan lemah lembut, luas dan tidak keras. Gitu. Ini harusnya, ya. Jadi Abu Musa berkata, jika Rasulullah SAW mengutus seseorang dari para sahabatnya untuk suatu perkara, beliau bersabda, kata Nabi, berilah basyiru wala tunaffiru wa yassiru wala beritakan berita gembira satu wasbiru dan jangan membuat orang lain lari. Siapa bahasa Indonesia? Siapa yang guru si buye sebenarnya Korea mah kita ya. Walau masuk keluar, keluar mengaden juga. Akhirnya ada juga. Titik sudah pelajaran, anak sudah tenang. Guru nak cenah gitu. Karena guru nak sakit jadi guru lah, karena bisa dapat pelajaran ya. Itu kan. Ya, buat orang lain, permudah orang lain, mempersulit itu. Ya, sok malah rumus ini harusnya ada ya. Basyiru wala tunaffiru wa yassiru wala tu'assir. Ya, karena begitu. Berikan berita gembira. Gembirakan mereka. Sauna punten kata saya bahasa buku ini. Pak Profesor Jawa Dahlan almarhumnya mun biasa mah Bu Bapak sekarang kalau ada waktu masuk kelas tanya anak itu kabarnya gimana gitu. Ya, saya waktu itu jadi aku sama tuh cemorot terus aku budak besar itu ya kabar ya ya terbaik silakan mau disilakan apa boleh kita mengisahkan ambil ini ada mana silakan nanti dengan sekelumtur ya gembirakan mereka jangan bersulit itu mudahkan jangan bersulit ya baiklah rumusan maka silakan ya benar-benar para apa saya kira guru harus apa semua doa ini nih ya wanta apa terserah saudara Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan thayyiban wa amalan Bu, ieu teh punten ya, Bapak sekalian. Pangkil sok budak kalau akhirat, karena ieu urang cici ke tengah doa. Ini dua-duanya. Ayo budak ke sedang doa budak. Ya, barang ini manfaat bagi siapa bagi pengajar bukan yang belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau manfaat yang mengajar, manfaat yang diajar. Dua-duanya berdoa. Gitu. Ya. Jadi ulah dulu cici. Bukan apa kita berdoa abdi masa seluruh agama. Gitu ya. Enggak boleh. Ya. Maka sudah apa? Mencapai amal dan bayana. Warizqan wasi', warizqan thayyiban masih juga ada ya. Wa amal mutaqabbal. Allah aku mohon kepada Ibu manfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima. Dua-duanya murid dia membaca sesarangan
Kan ada doa ini, ada doa yang sudah melekat di masyarakat kita ya. Bismillah, Robbah, Tiba-tiba kita cerita mahkamah hafalan ya. Bismillah, Robbah, Wabil Islam ini kami diminta ya. Ini ada sini lagi. Berikutnya, ini dari sini kita baca ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasfa' wa min du'ain la yustajab. Ya, ya Allah, aku berlindung kepada ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk. Ya, karena banyak sumber-sumber ketidakhusyuan dalam ibu sekalian, ya, ibu-ibu sekalian kita banyak lagi supaya jadi anak di kelas itu. Ya, HP simpan itu, ya, kan ya, waktu orang kaya dengan HP itu cakap seorang Syria, ya, kita ngajar ilmu bahaya. Ya, banyak PR, simpan HP tidak boleh dipakai kalau di kelas, ya. Kenapa? Karena ini ketidakhusyuan. Kemudian dari jiwa yang tidak merasa puas dan dari doa yang tidak didengar ketika buka. Doa itu tak tentang sini dan doa